Mengerikan, Bahrain dan Cina dipastikan ketar-ketir. Mantap, ini dia yang paling super top Marco Top. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia usai Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi dinaturalisasi. Mimpi lolos ke Piala Dunia kian nyata? Timnas Indonesia tak perlu malu. Timnas Italia pun juara Euro 2020 berkat pemain naturalisasi. Ini faktanya. Breaking news. Resmi. Inilah wasit yang bakal pimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, ada wasit kontroversial. Ini baru mantap. Kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia tembus 100 dunia. Inilah perbandingan harga pasar pemain Timnas Indonesia dan Bahrain. Siapa yang lebih mahal? Mengejutkan. Marcelino Ferdinand dan Shain Patinama dicoret Shin Tae-yong untuk hadapi Bahrain dan Cina. Nah ini dia. Mantap. Indra Syafri dipastikan full senyum. Wonderkid berdarah Medan kirim sinyal gabung Timnas Indonesia U20. Sosoknya bukan kaleng-kaleng. Bikin ngakak, apesnya bukan main. Timnas Malaysia gagal naturalisasi pemain grade A Matchdale. Ini alasan mengejutkannya. Bikin geram, publik Vietnam berulah. Resmi dinaturalisasi. Publik Vietnam remehkan Eliano Reijnders sebut tak punya karir cemerlang seperti kakaknya. Apa sebenarnya yang membuat mereka selalu berisik? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah di Belgia, Senin 30 September 2024. Kedua pemain ini diproyeksikan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers dan Eliano berpeluang langsung menjalani debut ketika Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Maes Hilgers merupakan pemain kelahiran Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Usianya saat ini 23 tahun. Dia dikenal sebagai bek tangguh. Hilgers memiliki tinggi 185 cm, sehingga mendukungnya untuk memenangkan duel-duel udara. Hilgers kini tergabung bersama FC Twente di Liga Belanda. Pada musim ini, Hilgers tak tergantikan di posisinya. Dia sudah mencatatkan 9 penampilan dan 1 assist bersama Twente di semua kompetisi. Sementara Eliano kini berusia 23 tahun dan bermain bersama klub PEC Zwolle di Liga Belanda. Pemain berpostur 168 cm itu bisa bermain di posisi winger, gelandang serang, maupun bek sayap. Eliano memiliki kelebihan dalam visi bermain, pintar dalam menempatkan posisi, punya kecepatan, dan akselerasi yang baik. Kehadiran Hilgers dan Eliano diprediksi bakal menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Dan, susunan pemain Timnas Indonesia untuk laga selanjutnya juga akan lebih mengerikan. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes masih menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Dia akan dibentengi 3 bek berkualitas yakni Jai Idzas Hilgers dan Rizky Ridho. Di posisi bek sayap kiri, Kelvin Verdong belum tergantikan, melihat performanya yang mengesankan saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Di bek kanan, Shin Tae-yong bisa memainkan Sandy Walsh. Kemudian di lini tengah, Timnas Indonesia kemungkinan akan mengandalkan duet Ivar Jenner dan Nathan Choyaon. Sementara di sisi sayap kanan ST kemungkinan bisa menurunkan Ragnar Oratmangoen. Sedangkan di sisi kiri, Timnas Indonesia bisa menempatkan Eliano Reijnders. Kemudian sebagai ujung tombak, Timnas Indonesia bisa mengandalkan Rafael Struijk. Posisi ini masih bisa diperdebatkan karena striker Timnas Indonesia lainnya baru saja tampil gemilang di Liga 1 yakni Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta. Dengan susunan pemain tersebut, bukan hal yang mustahil jika Timnas Indonesia akan melibas Bahrain dan Cina. Menarik untuk menyaksikan aksi-aksi gemilang mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia tak perlu malu. Timnas Italia pun juara Euro 2020 berkat pemain naturalisasi. Ini faktanya. Isu panas mengenai banyaknya naturalisasi di kubu Timnas Indonesia terus bergulir. Ada beberapa pihak yang tak setuju dengan kebijakan dari pelatih Shin Tae-yong. Sebut saja ada nama-nama seperti Bung Towel, M. Tahir, Peter Gonta, Nuroji, hingga Hifni Hasan. Mereka menjadi kubu yang menganggap naturalisasi bukan kebijakan tepat. Padahal, sebenarnya menggunakan pemain naturalisasi adalah hal yang sah-sah saja di dunia sepak bola. Timnas Italia yang sepak bolanya sudah maju saja masih mengandalkan metode ini. Masih ingat siapa jenderal tengah Timnas Italia saat juara Euro 2020? Yap, Jorginho. Dia adalah pemain naturalisasi kelahiran Brasil. Dari namanya saja, Jorginho sudah Brasil banget. Nama lengkapnya adalah Jorge Luis Frelo Filho. Layaknya pemain Brasil lain yang memiliki nama panggilan lebih pendek. Jorginho memiliki keturunan Italia dari kakek buyut dari pihak ayah yang berasal dari Luciana, Veneto. Jorginho sebenarnya masih berharap mendapatkan panggilan dari Brasil. Namun, dia akhirnya memilih Italia yang lebih membutuhkannya. Saya berpikir selama beberapa hari, tetapi saya mengambil keputusan dan saya tidak menyesalinya. Saya sangat senang bermain untuk Italia. Saya berharap bisa membawa kegembiraan bagi para penggemar, karena saya mencintai negeri ini, kata Jorginho dilansir Football Italia. Keputusan Jorginho terbukti tepat. Dia membawa Gli Azzurri juara Euro 2020 yang digelar pada 2021. Butuh waktu 53 tahun bagi Italia kembali merebut gelar ini. Dan itu bisa terjadi karena pemain naturalisasi. Breaking news. Resmi. Inilah wasit yang bakal pimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, ada wasit kontroversial. Wasit asal Oman dan Kuwait pimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia itu akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Dilansir dari akun Instagram Stadion Lovers, Senin, 1 Oktober 2024, duel Timnas Indonesia versus Bahrain akan dipimpin perangkat wasit asal Oman dan Kuwait. Wasit utama adalah Ahmed Al-Kaf dari Oman. Kemudian, ada Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Gathi sebagai asisten wasit yang juga berasal dari Oman. Selanjutnya, ada Kasim Al-Hatmi wasit keempat ini juga berasal dari Oman. Terakhir, ada Abdullah Al-Kandri yang akan jadi wasit VAR. Wasit yang satu ini berasal dari Kuwait. Perangkat wasit asal Oman Kuwait akan memandu laga pertandingan round 3 antara Bahrain versus Indonesia, tulis akun Instagram Stadion Lovers. Timnas Indonesia mungkin perlu waspada dengan wasit Ahmed Al-Kaf. Pasalnya, sebuah keputusan kontroversi pernah dibuatnya saat memimpin laga Timnas Arab Saudi kontra Thailand di Piala Asia U23 2020. Kala itu, Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan memberi penalti kontroversial kepada Arab Saudi. Buntutnya, Arab Saudi pun mengemas kemenangan dengan skor 1-0 untuk laga yang digelar pada 18 Januari 2020 itu. Kala itu, tepatnya di menit ke-73, striker Abdullah Alhamdan menggiring bola melewati pertahanan Thailand. Sorawit Pantong yang berusaha menghentikan serangan itu menjatuhkan Abdullah. Wasit awalnya mengindikasikan tendangan bebas tepat dari luar kotak penalti. Tetapi tak lama kemudian, dengan bantuan VAR, ia mengubah keputusannya dan menunjuk ke titik putih. Tentunya, keputusan kontroversi seperti ini diharapkan tak dialami Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Sebab, skuad Garuda sendiri mengincar kemenangan demi mendongkrak posisi di klasemen. Kini, Timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C. Mereka sudah mengemas 2 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Ini baru mantap. Kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia tembus 100 dunia.
Jika mengalahkan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024, apakah ranking FIFA Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA. Selanjutnya pada 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai menang, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan tambahan 15,55 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, kemenangan atas Bahrain dan Cina menghasilkan 32,44 poin di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Apakah tambahan poin itu akan melesatkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 129 ke 100 dunia? Jawabannya belum. Paling bagus, Timnas Indonesia akan naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Tambahan 32,44 poin membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1,15661 angka. Timnas Indonesia berpotensi menggeser 9 negara yakni Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Libya, dan Sudan. Karena itu, harapannya hasil positif benar-benar bisa didapat Timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina. Sebab, kemenangan tak hanya mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda, tapi juga membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Andai mengalahkan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 2 dunia grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 8 angka. Karena itu, menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia. Inilah perbandingan harga pasar pemain Timnas Indonesia dan Bahrain. Siapa yang lebih mahal? Timnas Indonesia akan berjumpa Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, ditinjau dari harga pasar, market value, tim mana yang lebih unggul? Indonesia dan Bahrain bertemu pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Sesuai jadwal, laga Indonesia dan Bahrain akan dimainkan mulai pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Bahrain kini berada di posisi ke-76 pada ranking FIFA. Mereka unggul jauh dari Indonesia, berada di posisi ke-129. Namun, dengan kekuatan barunya, ranking FIFA bukan gambaran kekuatan Indonesia. Indonesia menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Lalu, bermain imbang 0-0 lawan Australia. Indonesia bakal jadi lawan yang kompetitif bagi Bahrain. Lantas, bagaimana dengan harga pasar kedua tim? Pelatih Dragan Talajik baru saja merilis daftar pemain Timnas Bahrain untuk laga melawan Indonesia. Pada daftar pemain itu, ada nama Ali Madan yang jadi salah satu pilar kunci mereka. Ali Madan berposisi sebagai winger kanan. Pemain 29 tahun jadi salah satu tumpuan di lini serang. Ali Madan juga menjadi pemain Bahrain dengan nilai pasar paling tinggi di skuad Bahrain, yakni 3 juta euro. Nilai pasar Ali Madan unggul jauh dibanding pemain-pemain Bahrain lainnya. Di bawah Ali Madan, ada nama Komail Al-Aswad yang nilai pasarnya hanya 600.000 euro. Secara keseluruhan, dari daftar 26 pemain yang dipilih pelatih Dragan Talajik, nilai pasar Timnas Bahrain mencapai 9,10 juta euro. Nilai yang cukup tinggi jika dibanding dengan negara-negara level ASEAN. Berbeda dengan Bahrain, daftar pemain Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday edisi Oktober 2024 belum diumumkan. Nah, merujuk pada daftar pemain edisi September 2024, nilai pasar Timnas Indonesia lebih besar dari Bahrain. Total nilai pasar skuad Indonesia mencapai 16,73 juta euro, hampir 2 kali lipat dari nilai pasar pemain Bahrain. Tom Haye tercatat sebagai pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasar paling mahal. Gelandang 30 tahun itu punya nilai pasar 3 juta euro. Sebagai informasi,
Maes Hilgers dan Eliano Reijnders belum masuk dalam hitungan di atas. Hilgers punya nilai pasar 7 juta euro dan Eliano punya nilai pasar 650.000 euro. Mengejutkan, Marcelino Ferdinand dan Shane Patinama dicoret Shin Taeyong untuk hadapi Bahrain dan Cina. Shin Taeyong coret Marcelino Ferdinand dan Shane Patinama demi memberi tempat kepada dua pemain anyar, Maes Hilgers serta Eliano Reijnders di timnas Indonesia. Indikasi itu muncul setelah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Usai mendapatkan paspor Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders langsung menjalani sesi photoshoot menggunakan jersey timnas Indonesia. Maes Hilgers menggunakan nomor punggung 20, sedangkan Eliano Reijnders mengenakan nomor 7. Nomor 20 di skuad timnas Indonesia saat ini dikenakan Shane Patinama, sedangkan nomor 7 digunakan Marcelino Ferdinand. Shane Patinama pelan-pelan mulai tergerus di skuad timnas Indonesia. Terakhir kali Shane Patinama bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, medio Juni 2024. Setelah Kelvin Verdong masuk, Shane Patinama gagal menjadi pemain inti timnas Indonesia lagi. Setelah laga melawan Irak, Shane Patinama hanya bermain sekali dari 3 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu, pemain khas Eupen ini bermain 32 menit setelah menggantikan Witan Sulaiman. Sementara Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter sebanyak 3 kali dari 4 laga terkini yang dijalani timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Eliano Reijnders, Marcelino Ferdinand berpotensi terpental ke bangku cadangan. Disinyalir, Eliano Reijnders akan diperankan sebagai winger kanan atau kiri timnas Indonesia oleh Shin Taeyong. Dalam pola 3-4-3, pemain PEC Zwolle ini akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Meski begitu, ulasan di atas hanya sebatas catatan di atas kertas. Tak ada jaminan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mengenakan nomor punggung 20 dan 7 sekaligus menggeser Shane Patinama dan Marcelino Ferdinand. Terlebih di level klub, nomor punggung yang digunakan Maes Hilgers adalah 2. Sementara Eliano Reijnders menggunakan nomor punggung 23 di PEC Zwolle. Nah ini dia, mantap, Indra Syafri dipastikan full senyum. Wonderkid berdarah Medan kirim sinyal gabung timnas Indonesia U20. Sosoknya bukan kaleng-kaleng. Timnas Indonesia U20 tampaknya akan kedatangan amunisi baru jelang Piala Asia U20 2025. Terbaru, ada Wonderkid asal Belanda berdarah campuran Medan, Sumatera Utara, yang disebut mengirimkan sinyal ketertarikan menjadi bagian Garuda Muda, julukan timnas U20. Kayash Mons bukanlah sosok asing di telinga penggemar sepak bola Indonesia. Nama pemain kelahiran 31 Maret 2005 itu sudah mulai tersiar sejak beberapa tahun lalu, karena sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie, SBV Vitesse, pada 2021. Kontrak Kayash Mons kala itu berdurasi 3 tahun. Namun, hingga 2024, dia masih bermain untuk tim kelompok usia Vitesse dan belum sekalipun mendapatkan kesempatan untuk debut di tim utama. Walau demikian, nama Kayash Mons tetap menarik perhatian timnas Indonesia U20. Dia dipanggil oleh Indra Syafri untuk memperkuat Garuda Muda di turnamen Maurice Revello, atau yang dikenal dengan Toulon Tournament 2024. Kayash Mons bukan satu-satunya pemain keturunan yang dipanggil. Kala itu ada 5 nama lainnya, yakni Jens Raven, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, Samuel, dan Dion Marks. Namun, yang penampilannya dianggap memuaskan hanya 5, dan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang kakeknya itu jadi salah satunya. 2 bulan yang lalu setelah Toulon, ada 5 pemain keturunan yang kita rekomendasikan untuk bisa diganti kewarganegaraan. Tapi kita ajukan 3 ada Tim, Dion, dan Mauresmo. Sedangkan 2 lagi, Kaya Simons dan Sevi Woudstra, kata Indra Syafri. Tapi, kala itu Kayash Mons tak jadi karena satu dan lain hal. Namun, kini setelah beberapa bulan, dia sudah menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20.
Itu disampaikan langsung oleh Indra Syafri setelah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kemarin saya bicara dengan teman di Belanda, Kayak Schmons memberi sinyal untuk bergabung, kata Indra Syafri. Tapi, tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terrealisasi, tambah mantan pelatih Bali United FC ini. Kayak Schmons sendiri sekarang memperkuat The Graafschap. Dia sudah pindah pada Juli 2024 sejak kontraknya dengan Vitesse habis. Namun, Schmons masih kerap dimainkan untuk tim kelompok usia U21. Tapi, kesempatan untuk bermain di tim utama lebih besar karena di musim ini saja, Schmons sudah mencatatkan 1 penampilan. The Graafschap yang berkompetisi di Eerste Divisie 2024-2025 sudah melibatkan Kayak Schmons dalam 6 pertandingan. Pemain berusia 19 tahun itu pun akhirnya debut profesional ketika The Graafschap melawan Roda JC, di mana Kayak Schmons masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kehadiran Kayak Schmons jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia U20. Dia diharapkan bisa jadi andalan Garuda Muda seperti halnya Jens Raven yang kini gacor di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bikin ngakak, apesnya bukan main. Timnas Malaysia gagal naturalisasi pemain grade A Matsdale, ini alasan mengejutkannya. Nasib miris dialami negara tetangga, Malaysia, di tengah upaya mereka menaturalisasi pemain keturunan. Mimpi Timnas Malaysia diperkuat pemain klub Liga Belanda, Eredivisie, Go Ahead Eagles, Matsdale, pupus. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengabarkan Matsdale gagal dinaturalisasi. Bek berusia 27 tahun itu disebut tidak lolos persyaratan yang ditetapkan aturan FIFA. Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, telah memastikan pemain klub Go Ahead Eagles asal Belanda, Matsdale belum lolos persyaratan kelayakan untuk bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Bunyi rilis resmi FAM, Selasa 1 Oktober 2024. Darah keturunan Malaysia Matsdale dianggap terlalu jauh, karena berasal dari nenek leluhurnya yang tidak sesuai dengan batas syarat FIFA. Sementara FIFA menetapkan syarat pemain keturunan bisa dinaturalisasi jika punya asal darah dari kakek atau neneknya. Diketahui, asal keturunan Malaysia Dale didapat dari leluhurnya yang lahir di Singapura ketika masih bagian dari Malaya pada 24 Juni 1893 silam. Melihat catatan tersebut, Dale pun dianggap tidak masuk sebagai syarat naturalisasi timnas Malaysia yang diatur FIFA. Sebab, darah Malaysia Dale ditelusuri datang dari ibu sang kakek lewat garis keturunan ayahnya. Pemain tersebut telah memberikan dokumen terkait silsilah keluarganya yang menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan negara Malaysia termasuk akta kelahirannya, ayahnya, kakeknya, dari pihak ayahnya, serta konfirmasinya. Dari kelahiran leluhurnya, dari pihak ayahnya, yang merupakan ibu dari kakek pemain, tulis FAM. Adapun syarat pemain keturunan yang boleh dinaturalisasi tertuang pada pasal 8 peraturan yang mengatur penerapan statuta FIFA terkait kelayakan mewakili tim nasional. Regulations governing the application of the statutes. Beberapa syarat tersebut diantaranya pemain harus lahir di negara tersebut. Ibu maupun ayah pemain lahir di sana, kakek atau nenek juga lahir di negara terkait, atau pemain yang bersangkutan tinggal selama lebih dari 5 tahun di negara tujuan. Berdasarkan jawaban FIFA, FAM menegaskan bahwa pemain tersebut tidak bisa mewakili timnas Malaysia karena darah Malaysia yang dimilikinya berasal dari nenek moyangnya, ibu dan kakek pemain, dan tidak setingkat dengan kakek atau nenek pemain seperti yang ditentukan oleh FIFA, sambung FAM. Bikin geram, publik Vietnam berulah. Resmi dinaturalisasi, publik Vietnam remehkan Eliano Rejders sebut tak punya karir cemerlang seperti kakaknya. Apa sebenarnya yang membuat mereka selalu berisik? Naturalisasi Eliano Rejders mendapat sorotan sinis dari media Vietnam. Karirnya disebut tak secemerlang sang kakak, Tijani Rejders di AC Milan. PSSI merampungkan naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Rejders per 30 September 2024 lewat sumpah WNI yang dijalani di KBRI Brussels, Belgia. Setelah sebelumnya media Vietnam menaruh perhatian khusus terhadap Maes Hilgers yang bermain di Liga Eropa melawan Manchester United. Kini giliran Elia Rejders yang disorot publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya yang menyoroti karir sang pemain. Media Vietnam,
The Tau 247 VN cenderung meremehkan karir Eliano yang dinilai tidak cemerlang seperti kakaknya di AC Milan. Seperti yang diketahui bahwa Eliano merupakan adik kandung dari Tijjani Reijnders yang kini jadi andalan AC Milan dan timnas Belanda. Shin Tae-yong sebenarnya lama mengincar Tijjani Reijnders untuk dinaturalisasi PSSI, namun sang pemain memiliki keputusan lain. Hingga karirnya yang cemerlang membawa nasib Tijjani kepada pemanggilan dari Ronald Koeman memperkuat timnas Belanda. Menurut The Tau 247 VN, meski Eliano tak memiliki karir secemerlang sang kakak, namun sosoknya bakal menjadi bintang baru yang menonjol di skuad timnas Indonesia. Ibu Reijnders adalah orang Indonesia, Angelina Lekatompesi. Sedangkan ayah mereka, Martin Reijnders, juga merupakan pemain profesional. Meski tak punya karir cemerlang seperti sang kakak, namun saat bermain di timnas Indonesia, Eliano Reijnders jelas menjadi salah satu bintang yang menonjol. Lahir di tahun 2000, potensi perkembangan pemain ini masih cukup impresif. Tulis The Tau 247 VN. Fenomena kakak beradik yang bermain di timnas berbeda sudah lama terjadi. Sebelumnya ada Williams bersaudara yang memilih jalan berbeda. Nico Williams bersinar bersama timnas Spanyol di Euro 2024 lalu. Kemudian sang kakak, Inaki Williams memilih timnas Ghana. Sebelum itu ada pula Pogba bersaudara, Alcantara bersaudara dan masih banyak lainnya. Bukan fenomena yang mengejutkan. Sementara Eliano merasa bangga dan bahagia jika dihadapkan kesempatan bermain melawan sang kakak di laga resmi internasional nanti. Tentunya keluarga kami akan sangat bangga dan bahagia jika suatu saat kami saling berhadapan dengan seragam timnas. Kakak saya memilih untuk berkontribusi untuk negara ayah dan kakekku, timnas Belanda. Sementara aku bermain untuk negara ibuku, timnas Indonesia, kata Eliano Reijnders. Bukan hal yang tidak mungkin kedua negara itu bertemu. Ajang Piala Dunia 2026 jadi tempat paling memungkinkan. Tentunya jika timnas Indonesia mampu melaju ke putaran final turnamen 4 tahunan edisi kali ini.